Berjumpa lagi bersama Weli Aksona. Kali ini di edisi 18 November 2020 saya sudah bersama dengan pejabat kepala desa Keciput, yaitu Bapak Jun. Pada kesempatan hari ini di Festival Tanjung Kelayang merupakan tuan rumah Pak ya, dari desa Keciput sendiri Pak, sebagai tuan rumah di desa Keciput. Nah, kita akan berbincang-bincang seputaran dengan Festival Tanjung Kelayang 3 menurut Kepala Desa atau PJ Kepala Desa Keciput, yaitu Bapak Jun. Nah, Pak Jun, Desa Keciput merupakan tuan rumah dari event Festival Tanjung Kelayang 3. Nah, sebagai tuan rumah, promosi atau hal apa saja yang sudah dilakukan oleh desa atau Bapak sendiri untuk menginformasikan atau mempromosikan kegiatan Festival Tanjung Kelayang ini? Untuk promosi, khususnya masyarakat desa Keciput beserta kawan-kawan dari Pogdarwis, mereka mempromosikan melalui Facebook. Ya, satunya melalui Facebook. Facebooknya apa? Ada nama Facebook Pogdarwis sendiri? Facebook tersendiri. Media sosial berarti Pak ya? Iya, media sosial. Nah Pak, untuk mayoritas masyarakat Keciput sendiri Pak, pekerjaan? Mayoritasnya masyarakat desa Keciput pekerjaannya adalah nelayan, tapi dalam hal ini juga banyak masyarakat desa Keciput juga sebagai jasa angkut wisata antar pulau. Mereka Tanjung Kelayang yang biasanya menuju Pulau Lengkuas, Pulau Babi, yang sekitar pulau yang ada di Tanjung Kelayang itu. Kopi Islam Pak ya? Iya. Kayak Pulau Pasir yang itu Pak. Iya. Batu Belayar. Nah Pak, semenjak Covid nih, kita agak ke samping dulu Pak. Semenjak Covid ini gimana Pak? Ekonomi masyarakat Pak, terutama untuk nelayan kita ini. Mereka beralih. Semenjak Covid ini, ya khususnya dalam jasa angkut wisata ini, memang terus terang banyak terdapat kekurangan pendapatan khususnya masyarakat. Tapi untuk nelayan, mereka masih melaksanakan aktivitasnya. Khususnya di musim-musim kemarin ada musim cumi ya. Nah, jadi mereka masih melaksanakan aktivitas untuk nelayan dan turun ke laut. Jadi untuk jasa angkut wisata sehubungan dengan Covid dan hampir tidak adanya wisatawan yang bermain di Tanjung Kelayang, jadi untuk jasa di angkut wisata ini hampir vakum selama Covid ini. Tapi sekarang udah mulai adanya setelah adanya new normal ini, orang mulai ada tamu-tamu ini udah mulai secara bertahap. Walaupun belum seperti semulanya, tapi mulai menuju untuk normal lagi Pak ya. Jadi sementara mereka tidak melakukan jasa angkut dulu, ada yang baru jadi nelayan Pak, mancing gitu Pak ya, untuk melangsungkan kehidupan lagi Pak ya. Baiklah. Nah Pak, ada nggak pengaruh ekonomi atau sosial dengan digelarnya Festival Tanjung Kelayang ini Pak untuk masyarakat sendiri? Secara ekonomi ada, jadi walaupun tidak bapak-bapaknya, tetapi ibu-ibunya bisa memanfaatkan untuk berjualan baik itu kuliner, snack, dan minuman di dalam Festival Tanjung Kelayang ini. Jadi ada pendapatan keluarganya lah. Jadi dari desa Keciput juga membantu sekaligus untuk menjualkan dan mempromosikan kuliner yang ada di desa Keciput ini. Ya. Nah Pak, untuk produk ataupun kerajinan apa saja Pak dari desa Keciput? Jika Sungai Padang itu kan ada belacan ya Pak, belacan Sungai Padang kan, kata mereka yang memiliki produk belacan Sungai Padang, bukan sejuk katanya kan. Nah kalau untuk desa Keciput sendiri Pak, produknya apa Pak? Atau ada kerajinan ataupun produk gitu? Kalau kerajinan khusus yang menjadi ikon itu tidak ada, tapi kalau memang itu berupa makanan atau minuman, itu ada. Salah satunya yang disebut dengan rusip yang khususnya dibuat ibu-ibu.
itu dari teri yang kecil-kecil. Difermentasi gitu Pak. Ya. Jadi juga ada salah satu ya sekarang ada budidaya untuk madu teran. Madu teran. Ya. Semuanya ditampil lah Pak Tampil di stand yang ada di festival ya. Ya. Nah Pak Rusip sendiri itu sambal Pak ya? Sambal atau bisa dibikin lain Pak? Misalnya. Rusip itu lebih enaknya dibuat lalapan sebagai pendamping lalapan. Nah rusip itu dikemas lagi apa gimana Pak? Dimasak atau langsung bisa dimakan? Itu kalau memang udah difermentasi lebih kurang 2 hari itu bisa langsung dimakan, dan juga itu bisa dimasak semacam ya sambal sebagai pendamping lalapan. Berarti rusip merupakan produk dari Keciput juga Pak ya? Merupakan buatan dari desa Keciput. Oke baik Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dengan digelarnya festival Tanyung Kelayang ini tentunya untuk masyarakat ataupun Kabupaten Belitung sendiri Pak? Karena kita masih dilanda COVID-19 ini. Jadi harapan Bapak apa nih? Untuk festival Tanyung Kelayang ini ya harapan kami khususnya pemerintah desa untuk masyarakat desa Keciput ya dapat lebih banyak melibatkan masyarakat, dapat lebih meriah lagi supaya dalam kesempatan itu ekonomi masyarakat walaupun secara sepintas itu bisa didapat, dan juga mengharapkan supaya masyarakat desa Keciput ini dapat terlibat langsung dalam kegiatan dan tidak hanya sebagai penonton. Terus buat masyarakat desa Keciput mungkin sekarang masih pemahaman itu masih kurang, lebih lagi bagaimana memberikan pemahaman mengenai Sabta Pesona. Untuk festival Tanjung Kelayang ini karena sebagai ekon mengharapkan festival Tanjung Kelayang ini bisa berlanjut terus sebagai promosi dan lebih banyak lagi bisa mendatangkan turis-turis, baik itu turis domestik maupun turis mancanegara. Baiklah, mungkin sekian obrolan kita Pak di kesempatan hari ini. Tentunya kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Bapak Ajun selaku dari PJ Kepala Desa Keciput untuk hampir sudah satu tahun Pak ya. Iya. 1 tahun. Maka nanti akan mudah-mudahan akan berakhir Pak ya untuk beliau sebagai PJ, karena nanti akan ada Pilkades Pak ya, seolah nanti di Desember tanggal 20 Pak ya. Perubahan. Jadi beliau akan kembali ke asalnya yaitu di Kecamatan Sijuk Pak ya, nomor 2 di Kecamatan Sijuk. Baiklah, demikianlah perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bertemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Willy Aksona pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.